Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara IKN pada Rabu, 28 Mei 2025. Dalam kunjungannya, ia memeriksa berbagai proyek utama guna memastikan kesiapan infrastruktur penunjang roda pemerintahan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi standar mutu. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pembangunan, serta konsistensi terhadap kualitas. Salah satu titik yang dikunjungi adalah Jalan Tol Segmen 5B yang telah mencapai 70% pembangunan. Tol ini diproyeksikan tuntas pada pertengahan 2026 dan akan mempersingkat perjalanan dari Bandara Sepinggan ke pusat IKN menjadi sekitar 50 menit, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang dan pergerakan masyarakat. Gibran juga mengamati progres pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo yang kini mencapai 75,6% serta pembangunan Universitas Gunadarma Kampus Digital yang masih berlangsung. Selain itu, dua fasilitas yang telah selesai juga mendapatkan perhatian, yaitu Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang sudah mulai beroperasi. Gibran turut mengecek kawasan Istana Wapres yang terdiri dari kantor, rumah dinas, pendopo, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. Proyek ini tercatat berada di tahap 42,67%. Di akhir kunjungan, ia menginap di rumah susun ASN 1 yang progresnya sudah mencapai 97,09% sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap kesiapan tempat tinggal bagi pegawai pemerintah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyempatkan diri menikmati makan siang bersama para taruna di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Berdasarkan keterangan dari Sekretariat Presiden, kedatangan kedua kepala negara disambut meriah oleh para kadet yang telah menanti dengan penuh semangat. Sesaat setelah memasuki ruang makan, Presiden Prabowo membunyikan lonceng sebagai tanda dimulainya jamuan makan siang resmi. Suara lonceng yang menggema menjadi isyarat dimulainya acara. Seluruh hadirin kemudian memanjatkan doa bersama, menciptakan suasana yang hikmat di tengah kehangatan suasana kebersamaan. Presiden Macron tampak menikmati momen santai ini. Ia duduk bersama para taruna dan taruni, menikmati hidangan dalam suasana yang akrab dan setara. Setelah jamuan berakhir, Prabowo kembali membunyikan lonceng sebagai simbol penutup acara. Doa penutup pun dibacakan menandai berakhirnya kegiatan dengan penuh rasa syukur. Para kadet yang hadir menyampaikan rasa bangga mereka bisa terlibat dalam momen bersejarah tersebut, menyambut pemimpin dua negara dalam suasana kekeluargaan yang jarang terjadi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk memproses pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. Saat kunjungan kerja di Kabupaten Pesawaran pada Kamis 29 Mei 2025, Bima mengatakan bahwa pemekaran kabupaten baru di Lampung belum masuk tahap pemrosesan. Pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemekaran DOB di wilayah tersebut.
Sementara itu terkait kekosongan jabatan Bupati Waikanan pasca wafatnya Ali Rahman, Bima menyebut proses pengisian jabatan masih berjalan. Wakil Bupati akan menjadi kepala daerah namun masih perlu dicek perkembangan resminya. Sebelumnya pemerintah Provinsi Lampung tengah menggodok usulan pemekaran Kabupaten Sungai Bunga Mayang dari Kabupaten Lampung Utara. Usulan ini telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Lampung dan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Perda Nomor 78 Tahun 2007. Selain itu sudah tersedia lahan seluas 40 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan. Secara geografis, wilayah Sungai Bunga Mayang berbatasan dengan Kabupaten Waikanan di barat, Lampung Tengah di utara, Lampung Utara di selatan dan Tulang Bawang di timur. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 2 kapal berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, tepatnya di Selat Malaka pada Senin 26 Mei 2025. Kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap terlarang jenis trawl. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penangkapan ini mengungkap fakta mengejutkan. Seluruh awak kapal yang berjumlah 7 orang adalah warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal di Malaysia. Dalam konferensi pers di Belawan pada Kamis 29 Mei 2025, Pung menjelaskan bahwa mereka mengaku membayar 1 hingga 2 juta rupiah kepada oknum untuk menyeberang dari Tanjung Balai Asahan ke Malaysia. Penangkapan berawal dari patroli kapal pengawas hiu 16 yang mendapati 2 kapal asing mencurigakan di perairan Selat Malaka. Kapal pertama KMS FA 5210 membawa 300 kg ikan campur. Kapal kedua KMS LVA 4585 membawa 150 kg ikan campur. Potensi kerugian negara dari kegiatan ilegal ini ditaksir mencapai 19,9 miliar rupiah. Saat ini kedua kapal tersebut dalam proses penyidikan oleh stasiun PSDKP Belawan. Penangkapan ini menambah jumlah kapal ikan asing yang ditindak KKP sepanjang 2025. Dari Januari hingga Mei, KKP telah menangkap 13 KIA, 5 dari Filipina, 3 dari Malaysia, 4 dari Vietnam dan 1 dari Cina. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, sebanyak 20 pemuda yang membentangkan spanduk penolakan terhadap penjualan klub sepak bola Persikas Subang diamankan oleh pihak kepolisian usai mendapat teguran keras dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu malam 28 Mei 2025. Aksi itu dilakukan saat Deddy menghadiri acara nganjangka warga di Kecamatan Ciasem, Subang. Kapolres Subang melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun menyampaikan bahwa para pemuda langsung diamankan di lokasi dan dibawa ke Mapolres Subang untuk didata dan dimintai keterangan. Setelah proses pemeriksaan dan pendataan selesai, seluruh pemuda tersebut telah dipulangkan dan diserahkan kembali ke orang tua masing-masing. Aksi protes itu dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Persikas" saat Deddy Mulyadi sedang berdialog dengan warga. Merasa terganggu, Deddy langsung menegur keras para pemuda tersebut. Momen ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Dalam unggahannya di media sosial Kamis 29 Mei 2025, Deddy menyebut kemarahannya dipicu oleh tindakan yang dinilai tidak sopan karena dilakukan saat acara resmi berlangsung. Pada unggahan berikutnya, Jumat 30 Mei 2025, Deddy Mulyadi menuding adanya kekuatan politik di balik aksi protes tersebut. Ada kekuatan politik yang memanfaatkan sepak bola sebagai alat politik dan melibatkan anak-anak remaja. Itu tidak etis. Deddy juga mengungkapkan kekecewaannya karena menduga
ada indikasi sebagian dari para pemuda tersebut berada dalam pengaruh alkohol. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari untuk menangani musibah longsor di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penetapan ini bertujuan memfokuskan upaya evakuasi dan pencarian korban. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan bahwa hingga Jumat malam 30 Mei 2025, sebanyak 14 orang dilaporkan meninggal dunia. 4 orang dirawat di rumah sakit dan 8 orang masih dalam pencarian. Status tanggap darurat selama 7 hari akan digunakan untuk penanganan komprehensif dari A sampai Z. 14 korban tewas saat ini berada di RSUD Arjawinangun, sementara 4 korban luka dirawat di RS Sumberhurit. Proses pencarian korban yang masih hilang dihentikan sementara pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Tim gabungan dari TNI, Polri, SAR, dan BPBD, juga berbagai pihak terkait akan dikerahkan kembali dalam pencarian lanjutan. Herman juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, kebakaran hebat melanda tempat hiburan malam Urban Club Musik Long yang berada di area Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, pada Jumat petang 30 Mei 2025, sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 armada dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 19.40 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pendinginan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus, menyebut pihaknya sempat mengalami kendala karena lokasi yang sempit serta banyaknya material mudah terbakar di dalam bangunan. Menurutnya sekitar 70% bangunan Urban Club hangus terbakar. Meski terdengar suara ledakan saat kejadian, tidak ada korban luka maupun jiwa. Ledakan kemungkinan berasal dari perangkat AC dan barang elektronik lain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran tersebut sempat memicu kepanikan, menyebabkan tamu dan karyawan Hotel Danau Toba berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Sana, Yaman pada Rabu 28 Mei 2025 dan menghancurkan satu-satunya pesawat sipil Yemenia Airways yang dijadwalkan mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi. Serangan ini terjadi sehari setelah kelompok pemberontak Houthi yang menguasai Yaman meluncurkan 2 rudal balistik ke arah Israel. Rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Kantor berita Al-Mashirah TV yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa sedikitnya 4 rudal udara Israel menghantam landasan pacu bandara. Direktur Bandara Sana Khalid Al-Saif menyebut serangan tersebut menghancurkan total pesawat Yemenia yang tersisa dan aktif. Bandara Sana sendiri baru saja kembali beroperasi pekan lalu setelah perbaikan sementara akibat serangan sebelumnya. Selama konflik berkecamuk, bandara ini juga digunakan untuk penerbangan kemanusiaan PBB.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengklaim serangan itu ditujukan ke target teroris dan menegaskan bahwa Israel akan membalas setiap serangan terhadap wilayahnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Iran sebagai aktor utama di balik aksi Houthi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, Satres Narkoba Polres Cimahi menangkap Agus Kusnawan, anggota Ormas Grip Jaya wilayah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra mengatakan penangkapan dilakukan pada 13 Mei 2025 di kontrakan tersangka di Kampung Kancah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, setelah mendapat laporan warga yang mencurigai aktivitasnya. Dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Jumat 30 Mei 2025, Niko mengungkapkan barang bukti yang diamankan berupa 29 paket sabu dengan berat total 106 gram. Menurut Niko, Agus telah menjalankan bisnis haram ini selama 2 tahun di wilayah kota Cimahi dan Bandung Barat, termasuk Lembang. Ia bekerja di bawah seorang bandar bernama Baron yang kini buron. Agus mengaku menerima upah 5 juta rupiah dari setiap penjualan. Keanggotaan Agus di Ormas Grip Jaya dibuktikan melalui keterlibatannya dalam grup WhatsApp internal Ormas tersebut. Atas perbuatannya, Agus dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polresta Bandung berhasil menangkap 4 pelaku sindikat pembobol toko sembako asal Magelang, Jawa Tengah. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menyebutkan aksi pencurian terjadi pada 4 Mei 2025 di toko milik Petrus Munte di Jalan Katapang Andir, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapan, Kabupaten Bandung. Para pelaku beraksi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan menggasak barang dagangan senilai 300 juta rupiah. Saat gelar perkara pada Rabu 28 Mei 2025, Aldi mengatakan korban menemukan tokonya dalam kondisi berantakan keesokan harinya. Dari pemeriksaan CCTV dan keterangan saksi, identitas pelaku berhasil diungkap. Polisi kemudian melacak dan menangkap para pelaku di Kabupaten Cianjur. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diketahui terlebih dahulu mengamati lokasi pada siang hari sebelum beraksi di malam hari. Mereka meyakini toko tersebut kosong saat malam. Gembok toko dirusak menggunakan gunting raja sebelum seluruh barang dagangan dibawa kabur. Polisi menyita sejumlah alat kejahatan seperti linggis, kunci T, serta 2 kendaraan roda 4 yang digunakan para pelaku. 3 dari 4 pelaku merupakan residivis. Sutrimo pernah dipenjara di Sleman, Herman di Yogyakarta, dan Mulyadi di Purworejo. Sementara Arifuddin mengaku baru pertama kali terlibat. Keempat tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.